A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahman dan rahimnya kita mampu melaksanakan aktivitas sehingganya kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah diberikannya kita segala kenikmatan di dalam menjalankan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Tentunya kita selalu diiringi dengan segala sesuatu yang banyak yang terjadi di kehidupan kita. Ya, termasuk di antaranya adalah tentang toharoh. Toharoh itu artinya adalah tentang tata cara membersihkan dari sesuatu. Ya, di dalam buku fikih itu yang pertama kali dibahas di semua bukunya adalah tentang membahas tentang toharoh. Semuanya, ya, tentang di kitab Safinatun Najah, kemudian di fikih, usul fikih, itu yang pertama dibahas adalah tentang toharoh. Kenapa? Karena kita sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, tentunya kita harus dalam keadaan suci. Ya, suci itu bukan arti kata kita tidak mempunyai dosa, bukan. Suci di sini yang artinya adalah kita terhindar dari segala macam hadas kecil dan hadas besar. Maka yang akan saya bahas di siang hari ini adalah tentang hukum-hukum tentang junub. Ya, junub. Penting banget kita supaya tahu ilmu tentang junub ini. Karena ketika kita tidak benar atau tidak sesuai dengan syariat, cara junub kita, ibadah kita yang sudah kita lakukan ternyata sia-sia. Kenapa? Lantaran kita tidak memperhatikan tentang kualitas toharoh kita. Nah, jadi di dalam hadis Nabi yang pertama dijelaskan bahwasanya tentang hukum-hukum tentang junub. Yang pertama adalah berwudu jika hendak mengulangi berhubungan badan. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda falyatawaddu bainahuma wudu'an." Yang artinya adalah jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya kemudian ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah ia berwudu antara keduanya
ada wudu. Nah, jadi yang pertama ini ketika misalnya sudah berhubung, sudah sah suami istri, ya suami istri bukan cuma pacaran doang, ya pacaran nggak nikah, tapi ya banyak ya yang terjadi itu hamil di luar nikah banyak banget. Kemudian jika kita sudah dalam misalnya kita dalam keadaan ini, maka kita hendaknya sebelum melakukannya lagi adalah untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah tentang berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Ya, ketika kita dalam keadaan junub, ya, tetapi kita ngantuk banget nih, udah PW, udah ngantuk berat, tetapi kita masih keadaan junub, maka hendaklah untuk berwudu dulu. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwasanya anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarqudu ahaduna wa huwa junubun, qala na'am idza tawaddaa ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Yang artinya adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub? Rasulullah menjawab, boleh. Jika salah seorang dari kalian sudah berwudu, maka ia boleh tidur dalam keadaan junub. Ya, keadaan junub itu kan bisa bermacam-macam. Ya. Ada yang misalnya ada yang ketika tidur mimpi basah, ya, atau enggak ketika haid datang, nah hendaknya diselingi dengan berwudu. Kemudian ada lagi yang namanya istimna. Nah, istimna itu onana. Ya, onana. Iya, onana. Jadi diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Yang ketiga, dan dilarang membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'un al-Qur'an ala kulli halin man lam yakun junuban. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan Al-Qur'an untuk kami dalam setiap kesempatan selagi beliau tidak junub. Nah, ya, nggak boleh ketika kita dalam keadaan junub kita memegang Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sendiri jelaskan bahwasanya la yamassuhu ilal mutahharun. Enggak boleh kita megang dalam keadaan tidak bersuci. Loh. Kemudian tata caranya gimana? Ya, tata caranya ketika seseorang dalam keadaan junub. Ya. Baik yang meriwayatkan bahwasanya sahnya atau sempurnanya seseorang ketika berjunub itu adalah semua bagiannya itu terkena air. Ya, nggak boleh tuh ada satu atau dua bagian yang terlewat, nggak boleh. Semuanya harus terbasuh oleh air. Makanya lebih aman itu kalau misalnya kita di dalam bak mandi, ya, atau kolam renang atau laut, kemudian sungai, itu lebih dianjurkan. Kenapa? Karena begitu kita nyelam, itu semua anggota tubuh kita bakal kena airnya. Gitu. Ya. Dan karena kita bermadzhab Imam Syafi'i, semuanya adalah lebih teliti dalam cara tata keramanya. Kita itu nggak boleh, misalnya ada bak air itu posisinya di bawah. Kita kan misalnya ember itu di bawah badan kita, karena kecipratan nih, itu namanya karena hati-hati, khawatir air yang sudah kita pakai muncat lagi ke dalam ember, itu nggak sah, namanya air mustakmal. Nah, kecuali kalau betapnya gede bisa, karena kan standarnya itu udah lebih dari
Berapa kulah? 2 kulah. 2 kulah. 2 kulah itu di dalam kalau ilmu gudelnya itu ya dia 4 lantai kan? enggak dong. 4 lantai. 1 kalau di dalam ini ya apa namanya volume air itu tabungan enggak. Jadi 1 meter dikali 80 cm. Jadi tingginya itu lebarnya semeter, kemudian tingginya itu dari 80 cm. Itu yang standar untuk di 2 kulah. Nah kita nyemplung boleh. Nah kalau misalnya dan lebih amannya lagi ketika kita punya junub, itu air kerannya langsung kita cucurin dari kerannya nih. Misal kerannya di kepala kita, di atas kepala kita. Kalau misalnya harus di atas kepala kita. Kalau misalnya di bawahnya ya paling enggak taruh di ember dulu. Kan sekarang itu kan keran-keran yang di rumah kita itu kan masih pendek-pendek banget. Ya sampai ya nggak apa-apa kalau misalnya kita sampai jungkuk kan boleh ya. Asalkan air itu langsung ngocor ya, langsung gacor, langsung keluar. Ya dari si tempat sumber airnya. Apa tuh? Kalau pam gimana, Pak? Pam. Ya, misalkan pam nih, kan dia kan nggak disuling dulu ke toren ya kan? Iya. Bisa jadi kan langsung. Iya. Itu nggak apa-apa. Selama kalau misalnya kita mandi di situnya, ada di mana? Di pamnya langsung. Di pamnya langsung. Posisinya kayak gimana? Ini loh, kan air sumur kan pasti ditempatin dulu nih di toren. Iya. Kan, kalau pam kan langsung dari pusat. Iya, kita kan nggak tahu tuh. Dari Kayak sumur itu. selangnya tuh. Oh, dari iya. mana, gitu kan itu bersih atau enggak. Iya, Pak. Iya. Itu menurut ente gimana? Gimana? Nggak belum kebayang nih di sini, belum kebayang. Belum ketanjung. Air pump kan dari ini ya, pabrik Iya. pumpnya. Kalau air sumur kan dari Ya udah jelas gitu pasti airnya. ya Misalkan kita lagi nggak yakin gitu. Yakin Pasti. sama pemerintah. Pasti gimana? Kalau kondisinya ya air itu langsung dari air. Air ini langsung kita dapetin dari pam misalnya. Ya seharusnya kan harus langsung dari mata air kan? Gitu mah. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita siramin ke badan kita langsung gitu. Atau gimana? Iya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada. Ya tapi kan normalnya pasti taruh dulu kan di bak atau di itu. Iya toren. Ya toran dulu. Ya nggak apa-apa. Yang penting sebenarnya misalnya dari toran terus ke keran gitu kan. Kita mandinya di keran itu. Gitu maksudnya. Ngerti nggak sih, men? Ngerti. Karena kan biasanya keran-keran yang ada di rumah kita itu kan posisinya kadang ada yang di bawah kepala kita kan? Ada. Iya ada kan. Ada yang di atas, ada yang di bawah kepala, di bawah badan kita. Ya kita terpaksa harus posisinya jongkok. Selang lah. Ya, boleh aja pakai selang kalau ada. Gitu. Yang penting semua dari atas kepala sampai kaki itu harus terkena air tadi. Kesiram semua. Makanya ada anjuran sebelum kita mandi junub itu jadi sela-sela kayak gini ya, sela-sela kuku, sela jari itu semuanya harus dibersihkan. Kuping, mata, hidung semuanya harus kena, mulut. Ya nggak ada yang terkena dari air junub tadi. Begitu niat semuanya harus kena tuh. Ya nggak mesti sekaligus kena, enggak, tapi kan begitu niat kita usahain semua bagian-bagian ini kena semua. Dan jangan begitu junub ya semua nggak ada nih yang nempel nggak ada kain yang nempel di tubuh kita gitu. Diusahain. Iya lupa. Kalau udah ditaruh di ember gimana? Boleh. Tapi asalkan begitu air itu dipakai kita nggak boleh ngenain air tadi. Si air yang bekas kita ambil nih pakai satu gayung, nggak boleh kecipratan ke air yang bejana kita. Oh iya. Nggak boleh. Makanya hati-hati kan itu perlu. Gitu. Makanya diposisikan jauh dijauhkan dari posisi kita. karena kalau misalnya lagi mandi junub enaknya pas lagi berenang ya. Iya makanya enak berenang. Lagi berenang ke laut. Tuh lebih enak karena
Itu semua bagian pasti kena. Nggak mungkin dong kita kayak minyak ya. Ya walaupun wajah kita berminyak misalnya gitu. Ya gitu. Jadi semuanya harus wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu junub maka mandilah gitu, wajib mandi. Kalau misalnya lagi sakit ya tayamum. Tayamum orang yang lagi junub ketika orang lagi sakit gimana? Kalau tayamum, apa semua badannya dikasih debu? Bakar dong. Enggak. Tetapi praktiknya itu hanya kita cukup kayak ketika kita nggak ada air dan mau bertayamum, itu cukup bagian tangan dan muka aja kayak wudhu gitu. Ya. Bener nggak ada air. Iya benar nggak ada air. Di jarak berapa kilo dari rumah itu nggak ada air. Tapi kan kalau di Indonesia kan banyak sumber air. Sumber air sudah dekat banyak. Ya. Sedekat. Gitu. Oke. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, Kalau silahkan. mau tutupkan nih. Iya. Kalau nih, katanya kan kalau kita lagi hidup nih tadi, terus kita nggak boleh potong kuku gitu dulu, potong rambut atau apa, harus mandi dulu baru boleh di. Iya. Bener nggak sih Tat? Ada yang meriwayatkan sih masyhur ya, harus jadi sebelum kita motong kuku segala macam semuanya harus dibersihin dulu. Mandi dulu baru nanti kita potong kuku segala macam. Kita junub nih nggak boleh potong kuku dulu. Iya. Kita lagi keadaan ini nih, habis mimpi basah. Iya. Misalkan nggak boleh langsung potong kuku, nggak boleh apa, harus junub dulu baru bisa. Iya. Bener itu jadinya. Bahkan kita aja dalam keadaan junub itu nggak boleh makan ya, nggak boleh makan dulu, nggak boleh. Belum ngapa-ngapain langsung. Kecuali cewek. Cewek ada yang mau nanya tentang salat junub? Tahu niat junub? Udah tahu ya? Tidak kan dong. Nih, apa tadi ya? Gue lupa. Kalau misalnya habis bersih tubuh misalnya. Iya. Komisi kan? Iya lah. Sama. Terus? Mandinya mandi bareng itu boleh gak tuh? Misalnya. Nah, iya itu set. Ini pertanyaannya Ya misalnya. Sunnah. Nggak apa-apa. Bahkan ada Kalau main lagi. kalau udah suami istri mah bebas ya. Kalau misalnya yang berdua mandinya, iya nggak apa-apa. Kayak jadi junub masa hari di kamar mandi. Iya, ntar kalau jadi junub. Apa? Sunnah itu mah. Iya sunnah. Oh sudah. Ya, bahkan Nabi aja pernah mempraktekkan itu sama Siti Aisyah. Berdua di dalam kamar mandi. Ya terserah ngapain lu mau ngapain. Karena kan kalau udah jadi suami istri mah nisa hukum harsul lakum. Wanita kalian adalah ladang kalian. Ladang apa? Ladang buat Tanam benih. gitu. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasanya nisa hukum harsul lakum fa'tum annasyitum. Maka datangilah dengan sesuka kalian. Gitu. Karena cewek itu udah jadi ladang kalian. Kalau udah nikah, kalau cuma pacaran doang mah yang enggak berlaku. Kalau komitmen kamu Lah kalau Enggak. yang pacaran. Jangan pacar dulu. Ya. Ladang. Kalau udah nikah. Kalau udah nikah, Coba nih ke sana, Bang. kalau dikasih iri, Nih ke sana, Bang. nikah siri, udah nikah. Nikah siri boleh. Kalau nikah. Cuma kan itu sah di agama, nggak sah di negara karena nggak tercatat di Dukcapil. Ya dong. Gitu. Kalau nikah dukun, Wan, kawin kontrak nggak boleh itu. Tapi zaman dulu Nabi ada. Apa tuh? Zaman dulu Nabi ada kan kawin kontrak. Nggak ada. lu nabi siapa? Zaman Nabi ada. Nggak boleh itu. Nggak ada. Itu kan Syiah. Orang-orang Syiah itu kayak orang Arab, Sukabumi. Serang. Enggak, Syiah. Parung. Parung banyak semua. Banyak. Gue termasuk. Dulu. Ya banyak. Kenapa kayak gitu? Karena mereka melihat cuman kebutuhan biologis. Ya, biologis. Sagapung. Sangrai nggak ketampung. Oh, pikirannya. Kan Udah Bang. enggak orang Arab nih. kalau Walid, Jauh nih ke Soki. Walid. Kalau Walid gimana? Fangkihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tuh, jangan wa khamsa wa sa. Jangan nambah lagi. Itu kayak yang subur. Yang subur itu sampai 8 target.
Kalau misalkan itu orang Arab kesini jauh nih, Iya. puncak nih kan. Iya. Kalau nggak ke Tahu banget. Kecondet. Terus iya. ya di sini jauh nih tante. Terus ini kalau kontak di sini, berarti nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya nggak boleh. Karena niat awalnya udah kawin kontrak cuma per 3 bulan doang. Kalau mau dikawinin beneran ya, Nggak boleh. Kalau gitu kan ya. dosa. Dosa. Ya, itu kebiasaan orang-orang Syiah itu nikah kontrak. Oh, lu Di Iran banyak Iran. kalau Kalau ini tante, beda agama kan? Nikah beda agama. Setuju nggak tante? Nggak boleh. Kenapa? Ya. Kan di Al-Quran jelaskan bahwasanya Al-Baqarah kan ada tuh ya di surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya kamu kalau cowok ya kalau mau menikahi cewek cindo atau yang lu maksudnya di lu maksudnya cindo Cina Bukit Dago. Jadi kalau misalnya si cewek itu beragama non-Islam atau si cowok itu beragama non-Islam, kalau dia belum masuk Islam nggak boleh. Nggak boleh. Karena yang udah-udah banyak malah karena ngelihatnya dari ekonomi, akhirnya yang tadinya si cowok ini Islam kemudian murtad, atau nggak yang tadi si cewek ini Islam jadi murtad. Jadi mereka memang